Alright, today on a special day, we're gonna talking about the iPhone XR. Is still worth it or not worth it anymore? Gila. Gimana bahasa Inggris gue itu? Apakah kalian sudah menekan tombol dislike, abis itu menekan tombol report dan meng-close video ini? Kalau iya, berarti lo orangnya jenius sih, pintar gitu. Nah, sekarang serius. Gue bakal ngebahas iPhone XR. Anja, sudah ngebahas. Aduh, sorry ini kalau goyang-goyang ya. I'm not using tripod anymore, bro. Ya kan. Set dah, bahasa Inggris udah keluar mulut tuh ya kan gue. Jadi di tahun 2022 ini perkonten-kontenan sudah mulai muncul lagi. Apakah masih worth it? Apakah masih worth it? Karena ini udah beda tahun ya kan. Kemarin pembahasannya tuh awal tahun 2021 sama akhir tahun 2021 ya kan. Udah banyak kan. Sekarang kita bahas iPhone XR ini di tahun 2022. Apakah masih worth it atau tidak? Kalau lo nanya ke gue apakah masih worth it, tapi ini jawabannya masih, bos. Ini unit masih cukup mahal bagi sebagian orang. Buat gue sih ini jujur nih masih mahal sih. Ya maklum lah, gue kan masih gue bocah kere lah. Gaji gue paling tinggi paling 600 juta lah per minggu gitu gue dapat bersih. Tapi ya doain aja lah biar bisa MM-an atau TT-an ya kan. Bisa bisa udah nyentuh MM-an per hari gitu atau per minggu tuh udah dibilang bocah miskin lagi. Gue masih miskin. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa iPhone XR ini adalah salah satu iPhone yang cukup banyak penggemarnya karena banyak banget anak-anak gamers pakai iPhone XR ini. Di sini gue bakal bantu coba bacot kenapa sih iPhone XR ini banyak dipakai sama anak-anak gamers. Pertama, iPhone X ini kombinasi layarnya dia nggak sekecil iPhone X biasa. Jadi ya sedikit lebih lega dikit lah dari segi dimensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, HP ini bukan pakai layar LED-LEDan, OLED-OLEDan. Dia masih menggunakan layar standar ala-ala iPhone pada umumnya zaman baholo. Jadi dari segi durability layar ini jauh lebih enak. Dan impact-nya apa? Dia gap antara screen terus sama chipnya, sama mesinnya, motherboardnya. Itu gapnya jauh lebih tinggi. Jadi penguapannya, hasil heatingnya, pemanasan di dalam itu jauh lebih tipis. Jadi kalau untuk pemakaian jangka panjang, HP ini apalagi dipakai buat kerja berat gitu maksud gue, game-game berat, jauh lebih menerima lah dibandingkan iPhone XS atau harga iPhone yang sejenis atau yang seharga lah dengan iPhone ini. Nah, terus yang terakhir kenapa sering dipakai sama anak-anak gamers, iPhone ini tuh mesinnya nggak terlalu berlapis-lapis, nggak terlalu kedap banget kayak iPhone X, kayak iPhone XS, dan baterainya juga nggak double-double banget. Jadi iya, dari segi heating di dalamnya, heating areanya itu jauh lebih tipis. Jadi kalau seandainya jangka panjang dan lu pakai, ini nggak terlalu bikin HP lu tuh kayak anjir kok berat banget gitu ngegame. Nggak, dia jauh lebih enteng. Makanya that's why mungkin anak-anak gamers juga nggak mikir ke situ. Makanya kenapa lu pakai iPhone XR jauh kayak berasa lebih nyaman dibandingkan iPhone X padahal pada saat itu, ataupun iPhone XS padahal saat itu kalau lu bisa beli iPhone XR, lu bisa beli iPhone XS ya kan. Nah, itulah alasan-alasan kenapa HP ini laris pada saat itu. Nah, sekarang di tahun 2022, apakah iPhone XR ini masih laku? Di sini gue nggak bisa jawab secara pasti karena gue bukan yang punya duit untuk membiayai lulu semua pengen beli iPhone. Ayo beli iPhone, ayo beli ini. Enggak, gue nggak bisa. Gue bukan orang seperti itu kan, maklum lah, masih bocah kere gue. Ya kan kayak gue bilang tadi, gaji gue per minggu cuma 600 juta anjay, mau beli apa gitu, masih miskin. Nah di sini kalau dilihat kenapa HP ini masih sangat layak buat dipakai? Yang pertama, kan Bang, ini kan kameranya cuma satu. Kameranya cuma satu, Bang. Kamera cuma satu. Kenapa lu bilang masih layak? Kan kameranya cuma satu ini. Yang pertama, gue bakal tepis itu. Memang HP-HP lain, contoh kita let's say ambil yang sejajar harganya iPhone XS atau Android-Androidan yang harganya sejenis. Ya kalau harga Android seharga iPhone XR ini, otomatis lu bakal dapat Android yang kameranya 2, 3, 4. Wah, bejibun lah kamera dengan fitur-fitur banyak ya kan. Nah, kenapa kamera ini masih worth it menurut gue? Gue bakal nepis itu semua ya. Sensor yang ada di iPhone XR ini gede banget. Sensornya gede, jadi dari segi cahaya masuk, jadi kalau buat low light ini jauh lebih menerima. Dan rata-rata handphone-handphone yang zaman-zaman now itu yang lensanya banyak, itu permainan software. Bener-bener software ngemainin biar low light itu bagus. Sedangkan iPhone XR ini bener-bener pure sensornya gede. Jadi kalau lu udah tahu hasil mentah iPhone XR ini kayak gimana, tinggal lu otak-atik lagi, lu retouch lagi hasil videonya,
itu hasil video bakal goks banget. Bahkan gue bilang ini bisa nyamain hasil perekaman iPhone 13 kalau lu bisa ngotak-ngatik breakdown hasil video mentah dari iPhone XR ini. Gila, ini kamera lu jangan anggap remeh, ini memang satu lensa, tapi untuk ngerekamnya gila banget. Jadi itulah kenapa itu gue tepis semua, mau lensanya ada 5, 6, bodo amat. Ini dengan satu lensa tapi sensornya gede banget, gede banget. iPhone X itu kelihatan kecil sensornya sama dia. Bahkan iPhone SE generasi kedua, iPhone SE 2020 pun yang dulu harga sempat lebih tinggi daripada iPhone XR ini bisa ngalahin juga dan the best lah. Itu yang pertama gue tepis ya. Yang kedua, iPhone XR ini kan udah mulai kayak usam bang modelnya. Ntar dulu gue coba buka dulu, unlock screen dulu bentar ya. Kita coba lihat, iya memang kalau dari segi pakai ini HP ya gini-gini aja. Gue sempat pakai HP ini itu cukup lama, itu sekitar setengah tahunan lah gue coba pakai HP ini. Dan gue rasain gue speechless sama hasil kameranya. Nah kalau buat softwaring ini mirip-mirip lah, interface tuh bukan mirip, ya nggak ada beda gitu sama Apple pada umumnya. Cuman yang ngebedain memang layar yang ada di iPhone XR ini kayak kurang gimana gitu, kurang berasa gitu. Tapi menurut gue so far kalau lo udah biasa pakai iPhone di bawah iPhone XS, di bawah iPhone X, ini layar bakal sama-sama aja gitu kayak produk Apple pada umumnya gitu. Nggak ada perbedaan, nggak ada quality yang diturunin gitu. Secara mata lo gitu, secara kasat mata lo ngeliat secara langsung gitu maksud gue. Nah kalau dari segi penggunaan harian daily ini masih overkill banget cuy. Ini masih overkill banget dengan chipset yang ada di iPhone XR ini masih bisa ngelibas semua aplikasi berat sih menurut gue ya. Jadi apa gitu yang harus dipertanyakan sama HP ini, ya kan? Dan yang paling gue suka lagi ini layar IPS, bukan LED-LEDan, maksudnya layar biasa anjir, tangan gue keringetan sini banyak fingerprint gue. Di sini kalau lo bisa lihat bahwa HP ini tuh memang diciptakan untuk yang biasa-biasa aja, jadi kayak yang bukan buat luxurious banget. Jadi kalau lu lihat makanya kayak nggak ada krumi-krumi di sini, warna-warni lu bisa pilih warna biru, warna merah ya kan, warna kuning, banyak warna. Tapi karena gue suka warna black, makanya gue pilih warna black. Nah, selebihnya sih nggak ada sih yang bisa gue bahas. Tapi intinya kalau lu beli iPhone XR di tahun 2022, ya lu dapat nih performa game yang lebih baik karena apa ya, heating area di bagian permesin-mesinannya, di bagian chipsetnya tuh jauh lebih baik. Terus yang kedua, layarnya tuh jauh lebih nyaman. Kenapa? Nyaman bukan dalam hal nyaman di mata ya, lebih nyaman dalam hal pemakaian, durability. Karena ya tahu sendiri, ini teknologi zaman batu nih di iPhone layarnya. Terus yang terakhir menurut gue, dari segi hardwaring yang ada di iPhone ini non gimmick banget, mesinnya nggak terlalu padat banget, baterainya nggak perlu bla bla bla, semua simpel banget. Pokoknya simpel banget lah iPhone XR ini. Dan ya mungkin sampai di sini video gue. Kalau lo tanya ke gue bang apakah masih worth it, kalau lo anaknya ngegame banget dan lo pengen banget atau lo pengen banget hasil video yang bagus, tapi budget lo terbatas, masih belum bisa beli iPhone yang mahal, yang paling mahal, iPhone XR ini bang, iPhone XR ini bang, ini worth it banget bang, sumpah bang, gue gak bohong bang. Lu butuh performa buat ngegame, ini enak banget bang. Atau lu butuh buat ngerekam video, ini juara banget bang. Bahkan boleh diadu sama iPhone 13 Pro. Nanti gue coba buat ya video kalau emang seandainya ada waktu.